Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-94. Judulnya tamaknya manusia, artinya harapan besar yang ada pada diri manusia. Kata tamak itu bahasa Arab toma'a, artinya punya harapan besar. Adapun orang yang punya harapan besar, tamak itu cela atau tidak, maka butuh diketahui makna bahasa dan makna istilah. Ketika sudah diketahui menyeluruh, nanti bisa dinilai bagaimana nilai sebuah tamak, nilai sebuah rasa, nilai sebuah keinginan yang itu besar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, sami'tun nabiyya, ku dengar Nabi sallallahu yaqul, beliau sabdakan, laukana libni Adam wadiyan min malin, andai ada buat anak Adam dua lembah dari harta. Namanya lembah, jurang yang dalam yang didampingi dua gunung. Gunung A menjulang tinggi, gunung B menjulang tinggi. Tempat yang curam ke dalam, itu namanya wadin, lembah. Kedalamannya berapa? Ya tidak tahu, sekilo, 2 kilo, 10 kilo. Luasnya berapa? Ketika diisi duit itu butuh berapa? Batu saja sudah banyak, apalagi itu emas, artinya isinya sangat besar. Ketika orang punya harta sejumlah itu jelas kaya raya. Itu yang terbersit pada benak secara umum. Andai anak Adam memiliki harta 2 lembah, labtagha, niscaya dia akan mencari salisan lembah yang ketiga. Wala yamlau, dan tidak akan penuh. Artinya ketika yang ketiga punya, ya ingin yang keempat. Yang keempat punya, ingin yang kelima. Dan seterusnya. Yang ambisi, keinginan besar itu tidak akan bisa memenuhi jawfa bani Adam, perutnya anak Adam, kemauan anak Adam, ila aturab, kecuali tanah. Ketika sudah ditanam di dalam tanah, baru yang seperti itu akan selesai. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan memberikan tobat, menerima tobat kepada orang yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Ayoul ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Keinginan jadi orang kaya itu naluri,
sifat dasar memang Allah memberi pada semuanya. Ketika orang ditanya, pengen kaya atau pengen miskin? Tentunya dijawab, pengen kaya. Yang ngajari siapa? Kamu kok bisa menjawab, saya pengen kaya? Itu namanya bawaan dasar yang Allah berikan. Semisal garam itu asin, itu bawaan dasar. Gula itu manis, itu bawaan dasar. Laki berkumis berjenggot, bawaan dasar. Perempuan bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui, itu bawaan dasar. Dan itu nilainya netral. Jadi manusia punya keinginan, ingin kaya raya, punya harta sekian-sekian, 2 lomba sudah punya, ingin yang ketiga, ingin yang keempat. Itu namanya bawaan dasar. Hukum asal yang seperti itu adalah mubah-mubah saja. Itu tadi pelajaran yang pertama. Pelajaran nomor 2, kapan orang punya bawaan dasar seperti itu berpahala atau berdosa? Maka tentunya setelah mendapatkan arahan bagaimana mengelola itu semuanya. Ketika sudah tahu cara mengelola dengan benar, maka siapa yang mengikuti cara mengelola yang benar, akhirnya dia bisa mengelola dengan benar, akhirnya dia dapat pahala. Tapi siapa yang telah diberitahu cara mengelola yang benar, kemudian dia menyelisih, mukhalafah, membantah, maka dikala itu dia adalah salah. Jadi kalau bawaan dasar itu masih nilainya netral, nanti akan berpahala atau tidak berpahala setelah mendapatkan arahan yang telah Allah bimbingkan. Siapa yang tunduk nanti akan berpahala, siapa yang menyelisihi nanti akan bahaya. Itu pelajaran nomor 2. Lalu bagaimana kelanjutan sifat dasar tadi? Jawabnya, karena manusia memiliki sifat ajilah, ingin yang segera, yang langsung, yang instan. Maka manusia memiliki ambisi, tamak, punya harapan besar, ingin bernikmat, ingin berpesta pora, bahkan ingin menghambur-hamburkannya. Itu juga termasuk jenis kecenderungan. Termasuk jenis kecenderungan yang ada pada diri manusia. Dan siapapun rasa seperti itu punya. Bahkan ada yang memberikan bumbu-bumbu, katanya seperti itu dicinta oleh Allah Ta'ala. Itu termasuk bagian dari bawaan dasar. Lalu pelajaran berikutnya, fungsi Allah memberikan yang seperti itu sebagai modal bagaimana bisa mengelola untuk mencari yang lebih besar. Ini bimbingan pengelolaan sebagai modal bagaimana manusia punya rasa seperti itu nanti mendapatkan hasil yang lebih besar. Bagaimana saya punya 1 miliar nanti akan berubah menjadi 1 triliun. Saya punya 1 triliun mendapatkan 1 biliun. Bahkan dunia saya miliki, nanti surga diberikan. Islam membimbing kepada kita dengan modal yang ada supaya mendapatkannya lebih besar.
Lalu caranya bagaimana supaya mendapatkan yang besar seperti itu? Jawabnya, ya dengan cara mensyukuri. Dengan cara mensyukuri, yaitu menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat. Nuwun sewu ingkang berbincang. Islam membimbing kepada kita bagaimana kita mensyukuri, yaitu menggunakan nikmat untuk meningkatkan ketaatan. Caranya ialah untuk kepentingan pribadi secukupnya. Karena siapapun punya ukuran perut sama, cara lidah mengecap juga sama. Maka ambillah sebagaimana sepantasnya. Bahkan yang dibimbingkan Nabi SAW di dalam doanya, Allahumma amitni miskinan. Kita ulang, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'azumrotil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya juga sebagai orang miskin, kumpulkan kelak saya bersama orang miskin. Artinya orang miskin ketika memenuhi hajatnya itu jumlahnya bisa dihitung. Makan berapa bisa dihitung, pakaian berapa bisa dihitung, dengan nilai wajar. Dan Islam pun juga memberikan makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik. Apa minuman yang terbaik? Ya susu, ya madu, itu wajar. Makanan terbaik itu apa? Ada buah-buahan, ada daging, ada biji-bijian, itu juga wajar. Bila benda-benda seperti itu sebatas untuk isi perut yang wajar, itu jumlahnya terhitung dan terkendali. Jumlahnya terhitung dan terkendali. Dan pemberian Allah lebih banyak daripada kebutuhan perut itu sendiri. Ketika orang itu punya mengisi dengan haknya yang halal, yang wajar, ya silahkan. Memang dikatakan, kulu, makanlah, wasrobu, minumlah. Bahkan juga hanian, silahkan kamu nikmati. Tetapi semuanya itu berada di atas ambang kewajaran, karena bila diisi dengan jumlah lebih itu malah membahayakan dan orang tidak mau kena bahaya. Maka selagi bisa seperti itu terkendali. Ketika punya sisa, tumbuh iman. Dalam artian ia hidupkan iman. Bila saya ingin bahagia, saudaraku juga ingin bahagia. Bila saya membahagiakan diriku itu berpahala, bila saya membahagiakan saudaraku juga berpahala. Bila pahalaku hanya satu jalur dari diri saya, itu pahalanya kecil. Bila saya ikut membahagiakan kepada orang lain, kan lebih besar. Andaikan saya membahagiakan diriku mendapatkan nilai 1 juta, yang ku bahagiakan 1000 orang, berarti saya mendapatkan kebaikan 1 juta kali 1000 orang. Itu ketika punya harta kan punya modal, itu namanya bersyukur. Ya silahkan saja orang itu pengen kaya sehingga butuh diri cukup, dia puas, dia bersyukur. Dia wujudkan iman dengan mencintai orang lain, ingin membahagiakan kepada mereka. Dia bisa punya kesempatan nyumbang dan berbagai macam sarana agama, syariat agama dengan sarana yang ia miliki nanti bisa lancar, bisa membantu fakir, bisa membantu miskin, anak-anak yatim, dana jihad, bisa haji, bisa memakmurkan. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Akhirnya hartanya tersalur, kayanya betul-betul punya fungsi dan diberkahi. Itu cara membimbing yang baik. Maka ambisi kaya bila diarahkan ke situ serba berkah. Tapi apabila menggunakan sebaliknya, setelah tahu cara yang baik seperti itu, kemudian seseorang itu sengaja menyelisihi hanya untuk memuaskan pribadinya sampai melampaui batas,
kepada orang lain dia tidak peduli, cuek-cuek saja, bahkan merampas, bahkan tegaknya agama Allah, bahkan juga dia menghalang-halangi. Ya Allah katakan, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, orang kafir menggunakan hartanya untuk menghalangi jalan Allah dengan berbagai macam alat untuk menghancurkannya dan sebagainya. Maka cara menggunakan harta seperti itu jelas salah. Ketika ambisi kaya itu ternyata digunakan untuk yang seperti itu, ini jelas kesalahan. Dikala itu orang itu akhirnya mengalami dosa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada diri manusia ada kecenderungan rasa suka kepada kaya, harta bertumpuk yang bisa dinikmati cepat maupun akan datang, ternyata itu bimbingannya lengkap dengan Allah firmankan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadzab wal fiddah, dan seterusnya. Dihiaskan pada diri manusia ada rasa suka kepada perkara yang menarik selera, entah jabatan yang ada, yang dia bisa meraih harta melimpah, yang ia gunakan untuk memenuhi apa yang jadi kemauannya dari jenis harta ini itu, emas, perak, kuda, dan harta yang bertumpuk-tumpuk. Ketika Allah jelaskan manusia punya ambisi seperti itu, Allah jelaskan itu adalah kenikmatan sesaat di dunia. Maukah kamu tunjukkan yang lebih baik daripada itu semuanya? Lalu disalurkan bagaimana penyaluran harta fisabilillah. Ternyata di situ sangat jelas sekali antara ambisi yang manusia diberi lalu menggunakan yang diberkahi. Ketika sudah diketahui lalu manusia mentaati, orang kaya yang sangat beruntung sekali. Ambisi kaya yang sangat beruntung sekali. Tapi apabila sebaliknya hanya untuk pesta pora, akhirnya bersaing dengan binatang, digunakan menghalangi jalan Allah. Yang orang-orang munafik mengatakan, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Kalian jangan berikan sumbangan kepada orang beriman biar bubar saja. Ini harta yang nanti akan menghancurkan. Lalu pelajaran berikutnya, setelah digali manusia punya kecenderungan ingin kaya, ada arahan bagaimana cara mendapatkan pahala dengan kekayaan yang ada. Ternyata syariat agama yang memberikan fadilah besar itu ternyata sangat banyak. Tentunya masing-masing harus memiliki skala prioritas sehingga semua fadilah nanti bisa didapatkan, bukan menonjolkan satu dengan mengorbankan yang lain, tapi bisa menata urutannya. Amalan yang punya fadilah besar itu apa ya? Satu ini, dua ini, tiga ini, ada urutannya, kelasnya A, kelasnya B, kelasnya C. Ketika tahu urutannya dan ia kerjakan satu persatu dan bisa mengerjakan semuanya, nanti fadilahnya bisa ia raih semuanya. Kalau gitu apa urutan itu? Yang pertama harus ilmu dulu. Karena tanpa ilmu orang tidak bisa mengelola. Maka dana yang ada harus disukseskan untuk ilmu ini. Yang nomor dua, terwujudnya akidah yang benar. Dengan ilmu bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Akhirnya akidah tauhid harus diperkokoh supaya tugas dia dengan harta untuk mengagungkan Allah bisa lancar. Yang nomor tiga, harus mengadakan penegakan sholat. Karena kesempatan untuk mencari harta itu adalah waktunya di sela-sela sholat.
Bukan semua waktu, tapi sudah diberitahu ambisimu untuk kaya itu ada waktunya. Kapan waktunya? Di sela-sela sholat. Bukan merampas hak sholat, tapi di sela-sela sholat. Karena hartamu akan berfungsi apabila kamu itu sebagai penegak sholat, kamu berakidah tauhid, kamu punya ilmu. Sebab kalau kamu nggak punya itu, nanti bedanya dengan orang kafir apa? Itu untuk membedakan kamu dengan orang kafir, dengan binatang. Makanya itu harus tahu waktunya untuk memenuhi ambisi itu di sela-sela sholat. Maka dikatakan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumati fas'au wa daru al-bai'. Bila dipanggil dikumandangkan azan untuk Jumatan, bergegas tinggalkan jual beli. Jadi mencari harta tidak boleh merampas hak sholat. Baru ketika sudah selesai, silahkan kamu cari lagi. Fa'idha qudhiyatis sholatu fan tashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kamu bertebaran di bumi, cari rezeki. Berarti ada waktunya. Ketika bisa tahu kedudukannya secara proporsional, makanya semua itu akan mengandung maslahat dan syariat akan berjalan semuanya. Maka yang salah adalah hanya gara-gara terbawa ambisi, ilmu gak dicari, terbawa ambisi, akidah gak dimiliki, terbawa ambisi, sholat tidak ditegakkan, terbawa ambisi, halal haram gak diperhatikan, terbawa ambisi, hak-hak Allah tidak dipenuhi, jalan selamat gak dipenuhi. Nah itu baru celaka. Tapi selagi semuanya bisa menentukan skala prioritas, akan bisa didapatkan semuanya. Lalu pelajaran berikutnya, fadilah yang besar itu juga ujiannya besar. Maka cinta kita kepada harta yang kadang bisa kebablasan, maka supaya kita imbangkan bagaimana nikmat harta dunia dengan nikmat surga. Maka nikmat harta di dunia itu akan terbatas, mati nggak dibawa tapi dihisab. Tapi nikmat surga yang kekal, maka upayakan hartamu untuk membeli surga jangan terpedaya. Makanya pemikiran kita akan kenikmatan surga itu harus selalu dimiliki sehingga bisa nimbang. Kalau di dunia nggak seberapa, punya harta itu sudah seperti ini, lo bagaimana bila kaya raya ketika orang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang beriman punya rasa seperti itu, maka akan mulia ketika mukmin jadi orang-orang kaya karena penggunakannya jelas dia bisa taat sehingga dia bisa mendapatkan semua sisi yang telah Allah janjikan. Contoh hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.